Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang penugasan saya. Sebenarnya walaupun penugasan ini saya stream atau saya buat dokumentasinya available di YouTube, jadi saya berpikir juga supaya dokumentasi ini bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, tidak terbatas oleh Google Drive, tidak terbatas oleh ruang penyimpanan. Jadi saya berharap supaya dokumentasi ini bisa berguna bagi siapapun. Sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bisma Putra Sulung dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika di Angkatan ke-22 dengan NPM atau nomor pokok mahasiswa 2208101026. Pada kesempatan kali ini kita sudah bisa melihat yang tertera di screen kita semua. Ada dua program yang saya akan jelaskan, di mana program pertama adalah bintang segitiga di bagian kiri seperti yang bisa kita lihat, dan ada bintang segi empat di bagian kanan yang bisa kita lihat. Saya menambahkan kamera di bagian kiri bawah sini supaya setidaknya kalian semua bisa melihat saya dalam menjelaskan. Dan di sisi bagian kanan sini ada keyboard, di mana jika kalian memerlukan shortcut atau Anda sekalian perlu untuk melihat bagaimana saya mengoperasikan VS Code ini, mungkin ada shortcut dan lain sebagainya, Anda bisa melihat di keyboard ini. Dan baik, langsung saja kita mulai. Di tengah sudah ada output dari salah satu programnya, jadi mungkin bisa saya clear terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat langsung di bagian kiri itu ada program bintang segitiga. Bintang segitiga ini menggunakan stdio.h seperti pada umumnya untuk input dan output dalam bahasa C. Dan ya, memang benar kita menggunakan bahasa C di kedua program ini. Jadi kita semua menginclude stdio.h. Tapi kalau kali ini kita akan membahas satu persatu programnya, dan saya lebih memfokuskan ke bintang segitiga terlebih dahulu ya. Jadi di awal baris ketiga ini, baris ketiga kita membacanya dari sini, itu ada integer main, di mana ini merupakan inisiasi awal dari suatu program dan merupakan fungsi utama dari program itu sendiri, di mana program berjalan di dalam integer main ini. Dan di dalam integer main ini kita jangan lupa kasih burung perawal, baru nanti kita identifikasikan atau bilang aja disebutkan masing-masing variabelnya. Di sini ada baris, ada i, ada j, dan ada spasi. Kalau misalnya dikasih koma kayak gini, berarti keempatnya ini adalah integer sesuai yang tertera di bagian kirinya ini. Jadi baris, i, j, dan spasi merupakan integer yang disebutkan secara berurutan, didefinisikan secara berurutan lebih tepatnya. Dan karena kita sudah mendeklarasikan, kita bisa langsung lanjut ke printf nama programnya. Jadi kita menulis segitiga bintang karena bentuknya segitiga. Di sini garis miring n ini fungsinya untuk kurang lebih menambah baris baru. Jadi nanti bakalan nambah garis baru di setelah segitiga bintang. Dan ini di bawahnya lagi ada masukkan jumlah baris bintang .2 spasi. Ini untuk menginput, dan user bisa menginput berapapun baris yang mereka inginkan. Dan kita bisa melihat di bagian sini itu ada scanf, %d, dan baris. Itu berarti merupakan scanner atau input dari user menuju ke komputer ini. Jadi yang sudah ada di atas ini, nanti user bakal menginput itu, diterimanya inputnya itu oleh ini dan dimasukkan ke dalam variabel baris. Pastikan bahwa input usernya menggunakan integer karena tadi kita menggunakan variabel integer di baris awal. Jadi kita menuliskan baris di sini,
Lalu kita deklarasikan lagi spasi sama dengan baris -1. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan membuat segitiganya berada di tengah. Segitiganya bukan segitiga siku-siku, tapi segitiga normal. Jadi kita memerlukan spasi di awal untuk membuat segitiga menjadi berada di tengah. Dan spasi tersebut, kalau bisa saya bilang, itu kan bakal berkurang seiring dengan waktu. Maka kita harus mendeklarasikan bahwa spasi sama dengan baris -1. Dan baris -1 itu kenapa nggak sama kayak jumlah barisnya aja? Kalau sama dengan jumlah barisnya nanti bakal nggak di tengah, kembali lagi. Jadi beberapa simulasi misalnya kita coba nih, kita hapus saja spasi sama dengan baris dan kita run programnya. Hasilnya adalah misalnya kita input 5. Oke, ternyata masih di tengah. Jadi ya, baik, kembali lagi saja bahwa di sini spasi sama dengan baris -1 ini merupakan deklarasi tidak hanya digunakan untuk ini saja, tidak hanya digunakan untuk programmasi, tapi juga ya sudah sintaks atau bisa dibilang rumus dari program ini. Jadi kita akan memasukkan nested loop seperti materi yang dijelaskan oleh dosen kita, Bu Retno. Dan ya kita pakai satu nested loop saja di program ini. Jadi ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan baris, i plus. Artinya apa? Kita mendeklarasikan integer i itu sebagai 1, dan rentang atau range i-nya itu sendiri mulai dari 1 kurang dari sama dengan baris. Nah, kalau misal nih barisnya di input sama user 5, kita kan programnya ya, barisnya di input sama user itu 5. Nah, kan jadinya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Dan ini i kurang dari sama dengan baris itu menandakan kalau iterasi ini atau perulangan ini, looping ini bakal dilakukan terus-menerus sampai dengan jumlah baris yang di-input sama user. Jadi itu kayak menentukan jumlah barisnya ini. Jumlah baris yang saya blok ini ditentukan oleh row yang ada di sini. Oke, kalau sudah, kan ini kan nested loop. Jadi ini loop pertama, di dalam loop ini ada loop berikutnya, for j sama dengan 1. Kenapa kita menggunakan variabel yang berbeda? Karena supaya tidak menumpuk. Jadi yang di sini itu khusus untuk baris, tapi yang di sini khusus untuk yang ditulis di perbarisnya. Jadi apa yang akan ditulis perbarisnya itu ada di dalam nested loop ini, ada di dalamnya iterasi ini. Dan nanti di sini variabelnya j sama dengan j yang ada di bawah ini. Jadi kalau di replace itu nggak apa-apa, soalnya masih di dalam satu baris yang sama. Di sini tertulis j sama dengan 1, rentang j-nya itu sampai dengan kurang dari spasi. Jadi spasi di sini kan sama dengan baris -1. Jadi baris -1 itu misalnya kita input 5 tadi, 5 kurangi 1 sama dengan spasinya sama dengan 4. Oke, spasinya sama dengan 4. Jadi dibuat di sini iterasi khusus di sini itu spasinya sama dengan 4. Dan dia akan menambah spasinya seiring berjalannya iterasi yang dijalankan tadi. Tapi itu bakal sudah j-nya ini bakal nambah ketika sudah di printf. Jadi printf di sini spasi. Nah, ini membuat spasi yang ada di sini. Jadi kalau kita misal input spasi secara manual, di sini ini ada 1, 2, 3, 4. Yes, sesuai dengan perhitungan kita yang ada di rumus programnya. Dan ya setelah itu bakal ada spasi decrement. Spasi decrement itu sendiri berarti spasinya itu dikurangi 1 setiap iterasi berjalan.
perlu diingat lagi iterasinya ini komen spasi decrement ini berjalannya untuk iterasi yang ini. Jadi setelah iterasi ini selesai, setelah ngetik 4 spasi ini 1, 2, 3, 4 itu bakal mengurangi spasinya, bakal mengurangi jumlah spasi ini sesuai dengan ini, lalu lanjut ke iterasi berikutnya, di mana iterasi berikutnya itu mencetak jumlah asteris atau bisa dibilang bintangnya. Jadi rumusnya hampir sama dengan yang atas ini, cuman range-nya itu 2 kali I-1. Ini saya menemukan rumusnya sebenarnya dari referensi Google. Jadi referensi Google itu banyak yang mengambil rumus ini, jadi saya adopsi saja. Dan setelah saya pelajari, setelah saya utik dan sebagainya, itu ternyata rumus untuk membuat jumlah bintangnya itu menjadi ganjil. Jadi seperti yang kita bisa tahu, ada di baris pertama itu 1, baris kedua itu 3, baris ketiga itu 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalaupun misalnya kita clear dan kita coba run lagi, kita coba run lagi dan kita coba ambil aja inputnya 10 ya. Ini semua ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Kalau kalian semua mau ngitung manual, ya udah coba pause aja ya, pause videonya dan coba kalian hitung, pasti semuanya ganjil. Kenapa bisa ganjil? Karena itu merupakan hasil rumus dari yang tertulis di sini, 2 kali I-1. Di sini I-nya mengikuti I baris. Jadi per baris itu bakal ganjil semua dan tidak sama. Jadi 2 kali I-1. Misal nih, I-nya masih 1, masih baris pertama nih. I berarti dimasukkan ke rumus itu 2 kali 1, 2 dikurangi 1 berarti 1. Outputnya 1 bintang. Lalu kita coba I-nya, kan ini sudah di increment kan. Setelah semua iterasi yang ada di bawah sini, setelah semua iterasi ini udah berjalan, dia akan balik lagi ke awal. Karena I-nya belum memenuhi jumlah baris yang di-request sama usernya. Dan ya, kita coba ya untuk baris kedua. Misal, I sama dengan 2 ya. Oke, I sama dengan 2, seret, kita coba lihat, ini kan masih J. Ini masih J, nah di sini I. 2 kali 2, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Maka di baris kedua ada 3 bintang. Mau coba bukti lagi di baris ketiga ya. I sama dengan 3. Oke, I sama dengan 3 kita masukkan ke rumus ini. 2 kali 3 sama dengan 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Maka baris ketiga ada 5 bintang. Nah, maka kita sudah bisa melihat polanya di sini bahwa iterasinya ini untuk membuat bintangnya menjadi ganjil di setiap barisnya dan literally membuat yang namanya segitiga. Jadi kita tahu sendiri kan, segitiga itu ujungnya kan lancip. Segitiga ujungnya lancip nggak bisa kita buat kayak tumpul. Kalau misalnya kita nggak pakai rumus ini, itu hasilnya bakal jadi tumpul, atau ya bilang aja mungkin di baris pertama ini, di baris pertama yang ada di sini ini bakal jadi 2 bintang atau 3 bintang. Nah, tapi setelah saya cari-cari di berbagai referensi, ternyata rumus ini yang paling efektif dan paling sering digunakan oleh programmer lain. Jadi saya mengadopsinya. Dan J di sini bakal increment lagi sesuai dengan jika bintangnya sudah dipilih. Jadi di sini ini fungsinya itu untuk ngambil bintang tiap barisnya. Jadi selama J itu masih 1, range-nya sampai ini, belum sampai menyentuh ini, maka dia bakal ngeprint terus gitu. Jadi itu yang kenapa bintangnya bisa ada berkelipatan 1, 3, 5 sesuai angka ganjil. Ya karena di increment ini dan karena memang sudah di set rumusnya ini. Dan ini termasuk kayak kurang dari sama dengan itu kan, J itu boleh sama dengan ini. Jadi walaupun misal di sini kan hasilnya 5. Nah, biasanya kalau kita nulis cuman kurang dari doang, misal kayak gini doang, itu dia sampai 4 doang bacanya karena hitungannya kurang dari. Tapi karena di sini tulisannya kurang dari sama dengan, maka hasilnya ya
5 termasuk, 5, 7, 9 itu termasuk, dan itu ya menunjukkan kembali lagi angka ganjil. Dan setelah semua iterasi ini sudah selesai, lalu masuk ke tahap ini, lalu masuk ke iterasi ini juga sudah selesai, maka sistem akan memasukkan enter atau new code line. Jadi membuat, misal ini kalau kita ngetikkan kayak bintang, enter, terus spasi, bintang, enter, baru kita bisa membuat yang namanya jarak. Nah, kalau dengan ini kita bisa otomatis nggak perlu enter, jadi sudah otomatis membuat line code baru seperti yang bisa kita lihat tadi. Jadi otomatis membuat line code ke bawah, membuat baris secara otomatis sesuai dengan request user. Jadi kurang lebih demikian. Oh ya, satu lagi, return zero itu untuk mengembalikan program ke semula atau memastikan bahwa outputnya itu benar 0, dimana jikalau benar 0 maka ya sudah program tersebut berjalan dengan lancar. Oke, kita bisa lanjut ke berikutnya. Berikutnya ada program bintang segi 4. Kita bisa langsung lihat outputnya dengan mengcompile programnya. Yes, program membuat belah ketupat. Belah ketupat ya bisa dibilang segi 4 ya. Tapi di sini belah ketupat karena memang ya bentuknya mirip dengan belah ketupat aja, dan itu juga merepresentasikan segi 4. Jadi ya kita sebenarnya cuma bakal nambah line code di bawah ini, di bawahnya segitiga setelah bintang segitiga sebelumnya. Tapi ada beberapa modifikasi tentunya. Kita bisa langsung lihat aja hasilnya. Oke, masukkan jumlah baris dan tadi saya menginput 10. Maka barisnya sesuai dengan request user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, dua, satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sebenarnya semalam saya menghasilkan di sini jumlah barisnya ada 10. Tapi coba sih kalau misalnya kita input 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya ada kesalahan dalam program saya. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa program ini hanya bisa dibuat untuk 5 bintang ke bawah, tidak sampai 10. Kalau sampai 10 dia bakal membuat baris baru, dan saya belum sempat menemukan errornya dikarenakan deadline-nya. Dan saya cukup berpikir keras juga, melihat dari referensi dan mempelajari referensi tersebut, menulis kode dari awal. Jadi ya langsung saja kita bedah satu persatu. Sama, integer baris ij spasi, kita menggunakan sintaks yang sama dan variabel yang sama juga. Lalu kita menulis printf di sini ya sama seperti tadi, pakai garis miring n untuk membuat baris baru atau di enter kayak kalau kita manual. Lalu kita masukkan jumlah barisnya ya sesuai tadi 5 baris. Lalu ada scanf. Kembali lagi, scanf itu untuk input, membaca input dari user keyboard. Jadi keyboard bakal membaca input dari user apapun yang diketik mereka. Dalam tanda kutip, scanf ini digunakan untuk integer saja. Sedangkan untuk variabel lain, misalnya bilang aja double atau bilang aja karakter, itu bisa menggunakan yang namanya fgets atau gets, dan itu sintaksnya lebih rumit. Sedangkan kita hanya menggunakan integer saja, jadi saya langsung saja menggunakan scanf. Dan sintaksnya sama seperti tadi, %d dan baris karena kita menggunakan double, jadi inputnya harus dibaca menggunakan double juga, dan kita input barisnya. Sintaksnya di sini ada spasi sama dengan baris per 2. Oke, di sini agak berbeda ya, karena di sini sebenarnya kita nggak bisa kayak
menyamakan dengan ini karena kembali lagi ini bintang segi 4. Bintang segi 4 ini membuat segi 4 seperti ini itu menggunakan sintaks yang berbeda, dan baris per 2 ini membagi baris yang diinput sama user menjadi 2. Misal user input ngomong aja 6, itu jadi 3. Mari kita coba ya kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya mengerti masalah yang saya lakukan sendiri. Ternyata saya terlewat bahwa ini programnya hanya bisa di run ketika jumlah input yang dimasukkan oleh user itu ganjil. Oke, mari kita coba. Misal kita ambil 9. Mari kita hitung jumlah barisnya. Ini namanya berpikir bersama, maksudnya mencoba mendokumentasikan diri dalam mengerjakan tugas, sebenarnya untuk eksplanasi tapi juga ternyata untuk debugging code. Jadi maaf ada beberapa kesalahan, tapi setidaknya kita bisa belajar bersama di sini. Dan di sini kita bisa menghitung jumlah barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ternyata hipotesis saya benar bahwa program bintang segi 4 yang saya buat sendiri, yang saya coba pelajari, itu hanya untuk jumlah integer ganjil, tidak bisa digunakan untuk yang genap. Jika genap, maka akan munculnya seperti demikian. Bilang aja 4. Tidak akan menjadi 4, tetapi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ternyata nggak bisa untuk genap. Dan ya langsung makanya tadi malam saya mikirnya kalau memang saya sudah bisa membuat sesuai jumlah baris, ternyata input usernya harus ganjil, dan saya lupa untuk mention di dalam program di sini bahwa user harus menginput ganjil. Jadi mungkin kita bisa menambahkan di sini harus ganjil. Yes, di sini. Lalu kita clear screen, lalu kita save dan run, Ctrl Alt N. Yes. Di sini, nah kita sudah melihat program buat berlaku tepat, masukkan jumlah baris harus ganjil. Maka user secara logika, karena ya keterbatasan saya dalam berpikir sepertinya itu mengharuskan input ganjil. Maka kalau usernya masih normal, maksudnya tidak berpikir yang aneh-aneh, ya mereka bakal input ganjil. Tapi kalau mereka bakal coba-coba, ya mereka bakal input genap. Tapi langsung saja kita input ganjil. Yes, hasilnya 5 baris seperti yang tadi sudah kita lihat. Dan kembali lagi ke dalam programnya. Di sini ini ada spasi baris per 2, dan sepertinya yang menjadi permasalahan itu ada di sini. Spasi sama dengan baris per 2 ini, di mana kalau genap itu hasil baginya pasti genap, dan di dalam program sini yang nah ini kita bisa lihat di sini spasi di sini banyak sekali, dan itu bakal merusak iterasi yang sudah saya terapkan dan sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi mungkin ya hanya berlaku untuk ganjil saja untuk sementara. Mohon maaf sebelumnya. Oke, bisa langsung lanjut ke iterasinya. Jadi kita menggunakan iterasi utama, 2 iterasi utama di sini. Iterasi pertama yang ini, dan iterasi yang kedua yang ini, diakhiri dengan return 0 sebagai tolak ukur keberhasilan programnya. Dan kita bisa artikan di sini ISA dengan 1, rentang I-nya itu rentang iterasinya itu antara 1, karena ISA dengan 1, antara 1 sampai dengan spasi seperti yang tadi. Misal user inputnya 5 dibagi 2 sebenarnya kan jadi 2,5, tapi digenapkan jadi 2, maka I sama dengan 1, berarti 1 sampai 2, dan akan increment secara sendirinya setelah iterasi berlangsung atau sudah selesai. Kita lihat iterasi di dalam iterasinya atau nested loop-nya. Di bawahnya ini ada ini J sama dengan spasi, jadi memasukkan tadi 2, J sama dengan 2, maka J lebih dari sama dengan 1, dan J di decrement. Ini bakal membuat spasinya, dan ya ini membuat spasi seperti yang tadi. Lalu dia ngeprint F spasi jika iterasinya ini dengan range ini sudah berakhir.
Dan selanjutnya ada nested loop selanjutnya itu untuk membuat bintangnya di sini. Dan ini J sama dengan 1, kita menggunakan variabel yang sama karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bahwa di program sebelumnya bahwa dalam iterasi utama itu variabelnya harus berbeda dengan iterasi yang ada di dalamnya. Jadi kita menggunakan variabel yang berbeda di dalam sini J, dan J-nya itu mengikuti I karena ya ini untuk satu baris nih. Jadi bintang dalam satu baris digambarkan sesuai ini dengan rumus ini juga. Ya walaupun agak berbeda ya rumusnya, tapi kemarin saya coba cari lagi ini rumus yang saya blok saat ini untuk I plus I kurang 1 ini itu bakal lebih efektif sebenarnya untuk digunakan dalam bintang segi 4. Sebenarnya saya kemarin sudah mencoba menggunakan yang ada di sini dengan rumus yang sama dengan yang di sini. Tapi jika kalau saya coba input ke sini agak error atau agak hancur karena ya mungkin pembuatnya itu sudah menetapkan kayak sintaksnya sendiri-sendiri ya. Tapi saya coba pelajari sintaksnya sampai dalam, ternyata memang saya belum bisa sedang itu, tapi saya bisa mengerti tanpa menjelaskannya. Saya nggak tahu kenapa, maksudnya saya ngerti tapi saya nggak bisa jelasin sampai detail. Tapi rumus ini sudah rumus yang terbaik. Kalau misalnya kita coba perhitungkan I karena ini tadi karena I-nya 1, maka I tambah I berarti 1 dikurangi 1 berarti 1 tambah 0 berarti rentangnya 1 sampai 1 kalau barisnya pertama. Sedangkan karena ini iterasinya berulang, ya maka ya sesuai yang ditulis di sini juga ada increment, maka I bisa menjadi 2. Dan jika I menjadi 2 di sini, 2 ditambah 2 kurangi 1 sama dengan 2 ditambah 1 menjadi 3. Dan kembali lagi hasilnya 3 seperti yang sudah tertera di output program seperti yang bisa kita lihat di bawah sini. Dan ya setelah itu pasti ada printf ya garis miring n tadi untuk membuat line code baru atau enter. Kalau kita bilang manual di Word atau di Notepad itu enter, tapi kalau untuk enter di program C itu harus pakai ini. Jadi ya pasti ada kayak gini ya. Dan ini sebenarnya hanya untuk membuat yang di atas saja, maksudnya hanya untuk membuat segitiga yang di atas saja. Jadi kita membuat segitiga itu kebalik yang untuk yang segi 4 ini. Jadi yang atas sama yang bawah ada 2 bagian. Oke, kalau misalnya kita hapus ya yang ini, dan kita coba run. Bisa aja 9. Nah 1, 2, 3, 4 hanya ada 4. Sedangkan sisanya itu bakal ada dibuat lagi di bawahnya lagi dengan program yang tadi saya hapus. Nah ini program ini itu untuk membuat yang ada di bawahnya. Mau buktinya? Langsung saja kita coba hapus iterasinya ini. Dengan angka yang sama kita menggunakan 9, put 9, enter. Nah kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Yes, karena tadi ada 4 dan sekarang ada 5, maka jumlahnya ada 9. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwa memang ini saling melengkapi bagiannya. Dan setelah saya pelajari memang agak rumit, cuman ternyata ini juga cara yang paling bisa saya pelajari dan paling bisa saya terapkan di program saya sendiri. Di sini kita menggunakan for I sama dengan 0 karena kita mulainya dari 0. Tadi kan kita kalau mulai dari 1 itu kan bakal membuat kayak baris baru. Nah, sedangkan ini hanya mengikuti di bawahnya. Jadi kita menggunakan 0 di sini. 1 kurang dari sama dengan spasi, I kurang dari sama dengan spasi, dan ya I kurang dari sama dengan spasi dan I increment. Fungsinya kurang lebih sama seperti yang ada di atas ini. Ya, otomatis highlight. Dan ya kita langsung masuk ke dalamnya. Iterasi di dalam iterasi atau nested loop. Di sini ada 3 iterasi.
Jadi di sini ada for J sama dengan 1, J1 sampai 1 range-nya, dan dia ngeprint spasinya dulu. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yes, 9. Dan ya kita bisa lihat bersama-sama di sini ada bintang 2. Di sini J sama dengan 0, itu J kurang lebih dari sama dengan I min spasi, dan ini merupakan fungsi yang terbalik dari yang di bawahnya. Jadi karena ini ya kayak fungsi inverse gitulah. Ini 0, ini 1. Ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, dan di sini ya nggak sepenuhnya inverse juga sih. I kurang spasi, I dikurangi spasi, kalau di sini spasi dikurangi I, dan di sini J decrement, di sini J increment. Dan ini semua dibuat untuk melakukan masing-masing iterasi menulis bintang. Jadi di sini sesuai dengan baris. Di sini kan iterasi utamanya, jikalau sudah melakukan satu persatu dari iterasi yang ada di dalam iterasi, atau sudah melakukan nested loop satu persatu ini, semua nested loopnya sudah selesai, maka dia otomatis akan membuat baris baru. Jadi ini yang ada di sini, sintaksnya itu untuk membuat ini masing-masing yang ada di dalam satu baris. Ada spasi dan ada bintang. Tapi bedanya apa dengan yang ini? Bedanya adalah ini dibuat untuk yang bagian bawahnya setelah tengah, atau bisa dibilang mulai dari tengah. Jadi mulai dari tengah ini dia bakal membuat semakin berkurang. Itu kenapa di sini ada decrement. Jadi spasinya di sini bakal berkurang sesuai dengan jumlah baris yang diinput dengan user tadi, jadi secara otomatis seperti itu. Dan jangan lupa itu bakal diakhiri dengan line code ini yang akan mengulangi iterasinya sampai I-nya mencapai dengan jumlah spasi yang sudah dideklarasikan di awal tadi. Dan nanti setelah selesai akan diakhiri dengan return 0 yang untuk digunakan untuk memastikan bahwa program sudah sepenuhnya berhasil berjalan dengan baik, berhasil di-run dan di-compile dengan baik oleh program, oleh VS Code, oleh Sublime Text atau Dev C++ atau apapun itu yang kalian gunakan. Itu return 0 itu digunakan oleh bahasa C untuk menyelesaikan program itu sendiri. Jadi ya sekian penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf sih kalau ada beberapa hal yang kurang dari saya, mungkin kurang jelas atau terlalu cepat, atau mungkin layar yang bisa kita lihat ini mungkin terlalu kecil dan sebagainya. Tapi setidaknya outputnya bisa kita lihat di sini lumayan besar ya. Dan ada saya yang menjelaskan juga, dan ada keyboardnya juga di sini. Setidaknya bisa membantu saudara-saudara, rekan-rekan sekalian yang ingin belajar dan juga ingin mengerti atau membedah masing-masing program yang ada di dalam program ini. Jadi terima kasih, sekian dari saya, Bisma Putra Sulung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Sang Kuasa. Demikian saya tutup dokumentasi penjelasan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.